Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rizkuah, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang semester 4 dari program studi Agribisnis Hortikultura 2 dengan NIREM 0305190076. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat 10 akun dengan menggunakan akuntansi UKM. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang ada di Play Store yang dapat memudahkan pencatatan akuntansi. Oke, langsung saja. Kalau teman-teman sekalian belum mendownload aplikasi ini, maka terlebih dahulu masuk ke Play Store dan mendownloadnya. Selanjutnya, karena saya sudah mendownloadnya, saya akan membukanya. Nah, untuk di menu awal ini adalah tampilannya. Di sini ada untuk jurnal akuntansi yang sudah paham, dan ini yang masih sederhana. Terus jika ini ada menunya antara lain ada jurnal, laporan, pengaturan, kalkulator, bantuan tentang akun, dan juga donasi. Itu. Untuk di jurnalnya sendiri ini adalah tampilan utamanya. Kemudian untuk laporan ini adalah laporan jurnal, rekapitulasi jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca periode, hutang, piutang, ekspor ke Excel, dan juga penghitungan PPh. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini ada pengaturan. Nah, ini silakan, ini pengaturannya. Kemudian langsung saja untuk pembuatan 10 nama akun. Yang pertama adalah saya mengambil dari akun yang pernah saya buat pada pertemuan perkuliahan yang lalu. Langsung saja kita klik ini. Yang pertama, nama akunnya. Sebelumnya kita atur tanggalnya. Nah, tanggal yang saya inginkan yang dicatat maksudnya pada tanggal 1 Desember 2020. Kita atur 1 Desember 2020. Oke. Usaha melati melakukan pembayaran buruh panen sebesar Rp670.000 secara tunai. Berarti pembayaran buruh, nama akunnya pembayaran buruh panen sebesar Rp670.000. Ini masuk ke beban pegawai. Maka kita cari beban pegawai. Nah, ini berarti biaya gaji karyawan masuknya sebesar Rp670.000. Ini berarti masuk ke dalam debit. Kemudian kasnya berkurang sebanyak Rp670.000.
Oke, kita simpan. Kemudian pada tanggal 2 Desember kita buat lagi. Oke, selanjutnya kita buat jurnal lagi pada tanggal 2 Desember 2020. 2 Desember 2020 ya. Nah, oke. Usaha Melati melakukan penjualan produk panen senilai 2 juta 10.000 rupiah untuk industri teh dan juga masyarakat sekitar. Berarti kita masuknya ke dalam nama transaksinya penjualan produk. Kemudian kasnya masuk sebesar 210.000 rupiah pada pemasukan, berarti ada kas. Kemudian untuk kreditnya kita isi dengan pendapatan diterima di muka, karena hasil dari penjualan itu. Kita isi dengan penjualan barang. Sebesar sama 2.010.000 rupiah. Oke, kita simpan. Kemudian yang ketiga pada tanggal 3 Desember 2020. Kita buat sama saja kayak tadi, buat akun 3 Desember 2020. Oke, sudah. Usaha Melati membeli es batu secara tunai, pembelian barang ya, berarti pembelian es batu secara tunai senilai 75.000 rupiah untuk 10 hari dan juga untuk persediaan. Berarti ini masuknya beban bahan baku ya, kita masukkan dalam beban bahan baku. Beban ya, berarti biaya dari perlengkapan senilai 75.000 rupiah. Kemudian kasnya berkurang, masuk kredit senilai 75.000 rupiah. Kita simpan. Kemudian yang keempat ada pada tanggal 4 Desember 2020. Oke, sudah. Usaha Melati melakukan pembayaran buruh panen, menjadi gaji pegawai senilai, berarti gaji pegawai kita masukkan ke dalam beban pegawai. Beban pegawai berarti masuk ke dalam biaya gaji karyawan, terus senilai 600.000 rupiah. Kemudian kas berkurang senilai 600.000 rupiah. Agar balance kita masukkan ke kredit 600.000 rupiah.
Oke, kita simpan. Kemudian kita buat lagi pada tanggal 6 Desember 2020. Kita buat tanggalnya 6 Desember tahun 2020. Oke, simpan. Usaha Melati membayar secara tunai biaya transportasi. Biaya transportasi kita berarti biaya transportasi, kita masukkan ke biaya transportasi biaya pengiriman senilai Rp300.000 ya, untuk kebutuhan transportasi selama 1 minggu. Kemudian untuk kasnya ini karena digunakan untuk biaya transportasi atau biaya apa tadi saya lupa, biaya pengiriman, maka kasnya berkurang senilai Rp300.000. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020. 7 Desember 2020. Oke. Usaha Melati membeli insektisida dan fungisida secara tunai. Pembelian pestisida kita masukkan pestisida. Nah, secara tunai senilai Rp200.000. Berarti biaya bahan baku biaya bahan baku perlengkapan gitu maksudnya ya, karena di sini belum ada bahan baku, kita masukkan ya perlengkapan senilai Rp200.000. Nah, kemudian kasnya berkurang sama senilai Rp200.000. Nah, simpan. Kemudian ini sudah ada teman-teman. Kita lagi lanjutkan pada tanggal 8 Desember 2020. 8 Desember 2020. Simpan. Usaha Melati melakukan penjualan produk senilai kegiatan penjualan produk senilai Rp1.350.000. Rp1.350.000. Berarti ini masuk ke dalam kas, teman-teman. Kas masuk ke dalam kas karena pendapatan dari usaha. Kemudian untuk debitnya ini berarti pendapatan usaha, pendapatan penjualan barang senilai Rp1.350.000. Simpan.
Kemudian oke, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2020. 9 Desember 2020, usaha tani melati melakukan pembelian peralatan berupa selang, pembelian selang, berarti ini adalah perlengkapan masuknya, beban perlengkapan, biaya perlengkapan, senilai Rp175.000. Berarti kasnya keluar senilai sama Rp175.000. Kita simpan. Selanjutnya kita buat lagi pada tanggal 10 Desember 2020. 10 Desember tahun 2020 ada kegiatan pembelian bibit melati senilai Rp560.000. Pembelian bibit melati berarti masuknya ke biaya perlengkapan senilai Rp560.000. Kasnya berkurang sama nilainya Rp560.000. Kita simpan. Kemudian yang terakhir, ini yang ke-11 pada tanggal 11 Desember 2020. 11 Desember 2020. Oke, kita simpan. Jadi transaksi kegiatan pembayaran buruh panen. Pembayaran buruh panen senilai kita masukkan ke beban gaji ke biaya gaji pegawai senilai Rp450.000 secara tunai dibayarkan dan kasnya berkurang sama. Oke, kita simpan. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah ada 11 nama akun. Kemudian kalau kita ingin melihat mengeceknya, kita pertama masuk ke text bar atau tanda yang garis 3 ini. Kita lihat laporan, kemudian ini ada beberapa menu, ada jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, periode, utang piutang. Nah, kita masuk ke jurnal, kemudian kita atur dari bulan Desember 2020. Ini sudah semuanya sudah dapat disaksikan ya, sudah terperinci dan alhamdulillah nilainya balance. Oke, sekian video
video dari pembuatan 10 nama akun dengan menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan yang menonton semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.